Baik, di video pertama ini kita akan belajar tentang view suspense. Jadi kalau di React sebelumnya sudah ada fitur yang namanya suspense. Nah, di view 3 ini kita dapat fitur baru yang namanya suspense. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita jalanin dulu aplikasinya. Buat teman-teman yang masih belum tahu cara instalasi view 3, bisa lihat di video sebelumnya, di playlist yang sebelumnya ya. Kita jalanin aplikasinya, Yandev. Kita pakai Vite di sini. Ini sudah, kita coba refresh. Masih kosong karena aplikasinya sudah saya bersihkan. Jadi kalau lihat di sini ada app.view, masih kosong. Main.js-nya, jadi entry point-nya ada app.view. Oke. Kita masuk ke app.view dulu. Oke, jadi saya terangkan dulu. Suspense adalah sebuah komponen yang tidak perlu kita import. Jadi suspense ini sudah di built-in yang ada di view 3. Jadi kita langsung pakai aja komponennya. Terus kemudian di suspense ini juga ada dua slot, yang mana namanya adalah default dan fallback. Jadi default itu nanti akan merender komponen yang akan kita tampilkan. Terus kemudian untuk slot fallback-nya itu ketika datanya masih dalam proses mengambil, apa yang akan kita tampilkan seperti itu. Kita coba tulis di sini dulu suspense. Suspense. Begini, nanti dia ada dua template, tapi kita pakai satu slot dulu. Terus kemudian jadi suspense ini dipakai untuk menentukan apakah yang akan kita render selagi kita mengambil data secara asinkronus gitu. Pertama, untuk mencobanya kita hapus dulu ini suspense-nya. Kita bikin komponen dulu di sini. Namanya user.view misalkan. Nah, di template atau di komponen user ini, kita akan nge-get data user, misalkan, contohnya. Terus kemudian kalau dalam proses get data tadi, apa yang akan kita tampilkan di app.view. Terus kemudian kalau datanya sudah dapat, apa yang akan kita tampilkan di app.view, begitu. Oke, kita bikin dulu di sini script. Di sini kita bikin komponen usernya dulu. Misalkan ini adalah komponen user. Gini, terus kita export seperti biasa. Kita coba save dulu. Kita tampilin ini di app.view. Kita import user from components, kemudian user.view. Kemudian ini export default. Kita daftarin dulu komponennya. Terus kita coba tampilin di sini. Seperti ini. Ini nggak perlu export default. Begini ya. Nah, berhasil. Jadi di komponen app.view ini, di parent-nya, sekarang kita sudah bisa nampilin komponen user. Sekarang kita akan coba proses asinkronus di dalam komponen user ini. Ini saya besarin dulu. Misalkan begini, setup. Ini kita import ref dulu dari view. Terus kemudian ini misalkan const data gitu ya. Ref. Terus kemudian di sini kita akan bikin satu function untuk contoh sebagai asinkronus gitu. Jadi kita nggak akan pakai API untuk ngetes asinkronusnya, kita akan pakai set timeout. Misalkan di sini const get data. Jadi ini kayak fake gitu ya, data fake, data palsu. Misalkan ini seolah-olah kita ngambil data nih. Ini promise, resolve,
Terus kemudian kita return set timeout-nya. Di dalamnya kita nge-resolve, kita isi data.value-nya. Misalkan kita isi gini aja, Nusendra. Terus kemudian ini selama 2 detik. Jadi nanti selama 2 detik kita akan bisa ngambil get datanya ini. Oke, terus kemudian di sini kita ambil datanya, await get data. Terus kita tampilin. Begini misalkan. Terus di bawah sini kita tampilin datanya. Jadi teman-teman, sebelum lanjut, saya pastikan dulu, jadi teman-teman yang masih belum tahu apa itu promise dan set timeout, silakan cari-cari dulu ya informasi tentang ini, tentang asinkronus. Oh ya, karena di dalam ini sudah ada await, kita harus pakai yang namanya async. Begini. Terus kita coba simpan. Jadi flow-nya adalah secara 2 detik, awalnya ini kan data masih 0 ya, masih 0, datanya nggak ada data. Nanti dia selama 2 detik, dia akan ngisi datanya itu jadi Nusendra. Terus kemudian nanti di sini kita jalanin function-nya, kita return datanya. Jadi datanya nanti akan jadi tulisan Nusendra, begitu. Kita coba save. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kita taruh bawah, to bottom. Ini kita gedein. Nah, kalau kita refresh, di sini nggak ada error sama sekali ya. Tetapi di sini nggak jalan kode kita. Ini pun nggak muncul yang ini. Ini pun nggak muncul. Nah, problemnya adalah ketika suatu komponen itu ada async di setup-nya, maka komponen ini disebut dengan komponen suspense. Jadi kita harus bungkus komponen ini ke dalam komponen suspense, begitu. Oke, sekarang kita akan coba buka app.view, jadi di pair-nya. Nah, sebelumnya kan kita ada user ini ya. Nah, kita akan bungkus user ini menggunakan komponen suspense. Misalkan di sini kita tambahin begini, suspense. Ini suspense, tutup. Kita ganti, kita masukin usernya ke dalam sini. Kita save. Nah, kita coba refresh dulu. Nah, di sini dia baru muncul. Ini adalah komponen. Jadi kalau kita lihat di sini, suspense ini dia ngebungkus user, yang mana kalau komponen ini memang ada proses asinkronus, maka dia harus atau wajib dibungkus sama suspense. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, gimana cara kita nentuin apakah komponen ini sudah resolve, atau sudah dapat datanya, atau belum? Kalau belum, apa yang akan kita tampilkan? Seperti itu. Nah, di dalam sini kita bisa pakai yang namanya, kita hapus dulu ini, slot. Jadi kita tambahin gini, ada 2 slot, slot default, dan juga ada slot yang namanya fallback. Begini, nah default ini kita akan tampilkan usernya. Oke, untuk fallback-nya, kita coba begini dulu, loading. Nah, kalau kita coba simpan, oh sebentar, ini harusnya span. Kita coba refresh, nah loading, baru muncul komponennya. Kita coba lagi, refresh, ini loading dulu, baru muncul komponennya, selama 2 detik. Jadi kalau kita bungkus si user tadi, komponen asinkronus ke dalam suspense, maka jika user itu masih belum resolve, belum dapat datanya, ini sebentar, saya buka lagi. Jika user masih belum dapat datanya, ini kan masih nunggu 2 detik nih. Kalau masih sebelum 2 detik, tampilin
loading. Oh, sorry. Oh. Sebelum 2 detik tampilin loadingnya, begitu. Setelah loadingnya selesai, setelah datanya sudah dapat 2 detik tadi, maka ini disembunyikan, tampilkan yang ini, begitu. Terus kemudian bagaimana kalau ada error? Nah, kalau untuk ada error, kita harus ubah ininya, yang ada di parent-nya ini. Misalkan kita nge-import ref dulu, terus kemudian di view ada yang namanya on error capture. Jadi selama kita dapat error apapun itu dari view, dia akan nampilin di sini. Kita dapat on error capture-nya. Fungsinya yaitu untuk nampilin ada error apa. Oke, kita bikin satu variabel dulu yang namanya error. Ini ref, null. Pertama, errornya ini nggak ada ya, null. Terus kemudian kita jalanin on error capture. Kalau nanti ada error, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kita ambil errornya. Begini, terus kita keluarin return error, begini. Kita tampilin di atas ini. Div, ini error. Kalau ada error, tampilin errornya. Begini, kalau nggak ada error, maka tampilin usernya, gitu. Kita coba save. Berhasil, karena nggak ada error. Sekarang kita coba bikin error. Di sini kita coba bikin error. Misalkan kita tambahin di sini errornya. Misalkan data x.value sama dengan 123 gini. Ini kan nggak ada ya data x-nya. Maka nanti ini komponen ini pasti akan error. Kalau kita save, coba kita reload. Nah, sekarang kita dapat errornya. Begini, oke? Kita coba lagi. Loading, ada error. Data X not defined. Oke, sekarang kita coba kembaliin lagi. Errornya kita buang. Kita fix dulu. Kita reload, loading, tampil komponennya, oke? Terus kemudian, jadi di sini kita sudah bisa, ini nih, bagaimana cara kita mengakali agar kalau misalkan komponen itu masih getting data, masih mencari data, apa yang harus kita tampilkan seperti itu. Kita bisa nampilin loading yang seperti yang tadi, atau mungkin progress bar. Terserah. Pertanyaan selagi adalah bagaimana kalau kita ada 2 komponen. Misalkan ini kita copy komponennya. Kita namain user 2. Begini. Kita ubah di sini, ini adalah komponen user 2 gitu ya. Terus ini untuk detiknya, kita akan ganti jadi 5 detik misalkan. Ini kita ganti jadi daddy, begini. Jadi untuk yang user tadi, user pertama tadi, get datanya selama 2 detik, yang user 2 get datanya selama 5 detik. Maka nanti di sini, kalau kita masukin di sini, ini kita copy. Begini, terus kemudian kita daftarin dulu. Kita copy. Maka, user ini tadi yang pertama kan 2 detik, yang ini kan 5 detik. Maka, dua-duanya ini akan tampil setelah semuanya resolve gitu. Jadi kalau di JavaScript itu ada seperti promise.all, seperti itu. Jadi semuanya akan nunggu semua komponen sudah resolve. Jadi kalau ini sudah selesai duluan,
maka ini nggak ditampilin dulu, nunggu yang lainnya. Terus setelah ini sudah selesai, sudah dapat datanya, maka akan ditampilkan dua-duanya. Kita coba simpan. Oh, kita refresh dulu. Oke, kita tunggu. Oke, masih nggak ada tanggapan. Sekedar informasi, di sini ada suspense is an experimental. Jadi suspense ini masih eksperimental ya. Oke, kita coba reload lagi. Apakah ada yang salah? User2.view. User2 ini nggak ada masalah sebenarnya. Kita coba lihat di sini. Ini adalah data-data. Ini kita coba ganti jadi 3 aja. Coba refresh. Oke, ini sepertinya harus dibungkus dulu ini. Dibungkus begini. Kita coba bungkus. Kemungkinan ini slotnya hanya bisa nampung satu elemen. Nah, ini sudah bisa. Sekarang kalau kita coba lihat di sini, kita coba refresh ya. Loadingnya satu aja ini. Terus kemudian dia akan menampilkan dua-duanya. Oke, sekarang kita akan coba ubah untuk yang user 2 jadi 5 detik, biar kerasa perbedaannya. Ini kita jadikan 5 detik. Nah, ini baru muncul. Kita coba refresh. Loading. 2 detik sudah lewat. Sekarang muncul dua-duanya. Oke? Nah, mungkin itu dulu untuk video pertama ini tentang view suspense. Jadi, buat teman-teman yang pengen bikin komponen yang asinkronus, jangan lupa untuk dibungkus ke dalam komponen suspense. Oke? Itu dulu. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.